Puji nama Tuhan, Shalom Singiyut, Shalom. Coba sama-sama yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Sebelum kita mulai ibadah, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman. Coba boleh kasih tos kanan kirinya dong. Dengan semangat katakan lo keren deh. Katakan lo keren deh. Teman-teman hari ini yang datang semuanya keren-keren. Kita bersyukur kita boleh sama-sama kembali untuk beribadah pada Sabtu ini. Haleluya, siap untuk kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama katakan haleluya. Coba yang keras yang semangat katakan haleluya. Silahkan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan dulu kembali teman-teman semuanya. Yuk siapkan hatimu pada sore hari ini. Kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Sore hari kami datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Dengan segala keberadaan kami Tuhan pada hari ini. Kami bawa hati kami dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami dan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kau yang ditinggikan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kami datang dan hampiri Engkau dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Mari sembah Tuhan, katakan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya, mari sama-sama nyatakan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Mari sembah Dia, nyatakan teman-teman. Dengan segenap hati nyatakan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian kami. Kemuliaan, lebih lagi sama-sama teman-teman. Mari angkat hatimu, nyatakan, angkat tanganmu, suaramu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari bawa yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama nyatakan lebih lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Yesus, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, lebih lagi sama-sama, Kau yang layak Tuhan. Oh amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sorak-sorai pujian bagi Allah kita. Mari sembah Dia, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Oh Kau layak, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Kau Yesus. Kau besar, Kau sangat terpuji. Haleluya. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Kau layak Tuhan terima segala pujian kami, dan sampai selama-lamanya tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh we worship you Lord Jesus.
Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak, Kau layak Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya, sebab hanya Dia yang layak, Kau layak Tuhan. We worship You, oh God, oh God, I worship You, Lord. We worship You, Lord. Thank You, Lord, thank You, Lord. Ini kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Mari dalam hadirat Tuhan, teman-teman kita bahkan berdiri bersama-sama. Angkat suaramu dan tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Lebih dalam menyembah Dia, lebih lagi. Tuhan. Oh God, I worship You, Lord. Oh God, I worship You. Oh God, oh God, oh God. I worship You, be glorified, be magnified, be glorified and magnified. Oh God, mari sembah Dia lebih lagi, nyatakan, oh God, oh God, I worship You, amen. Oh God, I worship You, be glorified, magnified, oh God. Mari nyatakan sama-sama, oh God, I worship You, Lord. Oh God, I worship You. Angkat suaramu, nyatakan, oh God, I worship You, be glorified and magnified, oh God, I will. Lebih lagi sama-sama, mari teman-teman, nyatakan, oh God, oh God, I worship You, amen. Oh God, I worship You, be glorified, magnified, oh, and magnified, oh God, I will. Sekali lagi sama-sama, mari sama-sama nyatakan teman-teman, oh God, I will. Angkat suaramu, nyatakan, tinggikan namanya di tempat ini, amin. Oh God, I worship You, Lord, be glorified and magnified, oh God, I will. Lebih lagi sama-sama, mari nyatakan, oh God, worship You, Lord, yeah. I worship You, oh God, I worship You, be glorified, be glorified.
selamanya Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Dan sampai selama-lamanya tidak ada yang lain Tuhan selain nama Yesus. Nama di atas segala nama. Kau Raja di atas segala raja. Kau layak terima segala pujian kami Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap untuk memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin. Sekali lagi teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, katakan haleluya. Kita percaya kalau Tuhan kita, Dia Tuhan yang baik, amin. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, setiap kita yang percaya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sama-sama yang percaya. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyatakan, akan ku ikut salibmu, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Mari sama-sama, ku mau tetap bersyukur. Mari sama-sama yang bersyukur nyatakan amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap Mari sama-sama katakan teman-teman, haleluya. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik atas hidup kami. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghibur. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari nyatakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur senantiasa. Mari nyatakan dengan hati yang bersyukur, katakan biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, amin. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita teman-teman. Yes. Katakan, akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Lebih lagi sama-sama, akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau. Sekali
kita ada umat pemenang, amin. Amin teman-teman. Coba kasih tos kanan kirinya, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau sorakan kemenangan dari Tuhan sama-sama. Angkat suaramu lebih lagi, lebih semangat lagi, come on teman-teman. Kita mau sorakan kemenangan dari Tuhan. Yuk sama-sama. 1, 2, 3, come on sing. Na 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 na. Mari sorakan. Na 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 na. Yuk sama-sama nyatakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Mari nyatakan dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sama-sama bangkitlah, come on. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Katakan atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Yo sekali lagi katakan kedahsyatannya, haleluya. Kedahsyatannya di hidupku, imanku, imanku berkata akan suaramu, Tuhanku hebat. Mari panggil namanya, katakan Yesusku, amin. Berkata ku kuat melangkah bersamanya. Yo sama-sama serahkan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Aku bernyanyi, aku bersorak, amin. Aku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, yo sama-sama semuanya bersorak, come on. Come on shout, na 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 na. Yo lebih semangat lagi, come on. Sing it, come on. Na 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 na, hey. Na 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 na. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat. Katakan atas hidupmu. Yeah. Sama-sama yang percaya katakan. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari katakan kedahsyatannya, amin. Kedahsyatannya di hidupku, imanku, imanku berkata, katakan Tuhanku hebat. Mari panggil namanya Yesusku, amin. Berkata ku kuat melangkah bersama dia. Ya sama-sama sing it, come on say. Ku memuji, hey. Aku bersorak, aku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Aku bernyanyi, haleluya. Ku bersorak, amin. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, haleluya. Kami sorakan kemenangan dari-Mu Tuhan. Praise Lord. Mari sama-sama kita sorakan, come on shout. Na 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 na. Mari dengan satu suara, come on. Hey.
na 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 na. Oh, come on sing it, come on, lebih semangat lagi, come on say. Na 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 na. Oh, lebih lagi sama-sama, come on shout, come on. Na 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 na, hey. Na 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 na. Oh, sekali lagi sama-sama, come on. Na 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 na, come on say. Na 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 na. Oh, imanku, imanku. Yuk sama-sama katakan. Siapa yang hebat? Ya Tuhan yang hebat, amin. Mari nyatakan, panggil namanya. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ayo sama-sama nyatakan, come on. Aku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Aku bernyanyi, ku bersorak, amin. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Yo sama-sama nyatakan, ku menang, haleluya. Ku menang, mari sorakan, yeah. Aku sekali lagi, mana semangatnya, sing yuk. Mari sorakan, haleluya. Coba boleh kasih tahu kanan kirinya, katakan, lo keren bro, lo keren sis. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Wow, semuanya luar biasa. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bangga kami punya Tuhan yang hebat. Hari ini Tuhan, kami rindukan suara kebenaran-Mu bagi setiap kami sore hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari apapun Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
jiwaku, ketenangan di batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Mari sembah Dia, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan Tuhan. Oh, harapanku, oh, hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Lebih lagi sama-sama mari nyatakan, mengiringmu Tuhan, mengiringmu. Mari dalam hadirat Tuhan saya aja kita bagi bersama-sama teman-teman. Mari sembah Tuhan, nyatakan rencana-Mu. Ini setiap pikiran kami Tuhan, bahkan kehendak kami mau serahkan di dalam-Mu Tuhan. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Mari lebih lagi sama-sama mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. Saya mau dengar banyak Pastor Ken. Yes, amin Tuhan. Kami bawa hidup kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Ini setiap kami, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini janji kami Tuhan, ini iman kami kepadamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk
kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu sebab Engkau Allah kami yang baik, teramat baik. Ajaib apa yang Kau buat, masyurlah perbuatanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau kudus, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan akan berbicara yang spesifik kepada kami. Firman Tuhan akan dimateraikan secara spesifik pada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena ada hati-hati yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Ada hati-hati yang terbuka untuk firman Tuhan, maka firman Tuhan pasti akan berbicara spesifik pada sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu adalah pita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menuntun kami di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Dunia itu begitu gelap Tuhan, kami butuh firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami juga butuh pribadi-Mu yang menemani kehidupan kami. Lebih dari apapun Tuhan, lebih dari setiap musim kehidupan, temani kami bersama-sama dengan kami selalu ya Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, Allah kami yang sanggup, Allah kami yang menyertai, Allah kami yang menolong, dan bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sing youth Roxima sama-sama katakan amin, 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 amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on church, haleluya, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan juga gak buat teman-teman praise and worship. Wow, they been good, mereka keren banget. Haleluya. Ada satu sapaan yang suka aku sebutkan di dalam mulai khotbah, yaitu adalah you guys good. And then ketika aku bilang you guys good, can you say yes? You guys good? You guys good? Asik. Biarpun bahasa Inggrisnya cuma yes no, yang penting yes aja lah pokoknya gitu ya. And senang banget bisa ada di sini. Thank you so much untuk para gembala, para pemimpin di tempat ini yang memberikan kesempatannya. Benar-benar senang banget. Makanya tadi datang itu lebih cepat 30 menit. Ya selain karena gak macet, tapi kayak excited banget dari rumah, pengen memberitakan firman di tempat ini, dan aku yakin ada pesan Tuhan yang spesifik buat kita. It's been my prayer ketika tadi aku dalam penyembahan, please Tuhan pesan Tuhannya yang spesifik, yang membangun pastinya. Dan I don't know keadaan teman-teman hari ini, aku gak tahu bagaimana keadaan teman-teman, seneng gak aku ada di sini, atau mungkin keadaan hatimu lagi gimana, baik masalah atau enggak, but please izinkan hari ini firman Tuhan berbicara secara spesifik. Karena aku yakin firman Tuhan pasti mengubahkan setiap kita, amin, dan menumbuhkan iman kita. So, by the way, temanya bulan ini adalah tentang mission, dan seru banget, tentang misi, tentang, pelayanan misi, dan lain sebagainya macamnya. Tapi hari ini aku mau ajak kepada teman-teman untuk berpikir bahwa pelayanan misi itu bukan hanya kita pergi ke daerah, bukan hanya kita pergi ke bangsa-bangsa. Well, that's good. That is true, itu benar banget bahwa mungkin masih ada banyak daerah-daerah yang membutuhkan pertolongan kita, bahkan mungkin membutuhkan berkat Tuhan, khususnya daripada kota-kota. Tapi teman-teman, aku yakin dan percaya bahwa Tuhan itu punya misi yang lebih spesifik kepada kehidupan kita, khususnya untuk anak-anak muda di tempat ini. Dia memanggil kita itu untuk satu tujuan yang spesifik, untuk satu tujuan yang mulia, yang kalau Alkitab bilang itu kita dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan baik. Coba kita buka dalam Efesus 2 ayat 10 teman-teman. Saya kira ini kita sering banget baca ayat ini, dan pastinya kita juga sering membaca Efesus 2 ayat 10 ini. Dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman perhatikan baik. Kita itu diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. So I think ini adalah satu panggilan yang spesifik untuk kehidupan kita. Satu pekerjaan yang spesifik untuk kita. Yang Tuhan mau nyatakan pada kita hari ini. Seringkali salahnya kita ya. Jujur. Kita doa sama Tuhan, kita mintanya apa? Pekerjaan, betul ya? Pasti promosi, pasti bisnis baru, pasti
ide-ide yang baru, inovasi-inovasi yang baru. Betul, setuju, bolehlah kita berdoa untuk itu. Tapi teman-teman, Alkitab gak bilang hanya pekerjaan. Teman-teman gak panggil kita hanya untuk melakukan pekerjaan. Ada kata-kata di situ pekerjaan baik. So, aku gak tahu hari ini teman-teman kerja di mana. Aku gak tahu hari ini teman-teman mungkin punya bisnis apa. Tapi please, kalau Tuhan percayakan itu di tanganmu, maka lakukan itu dengan baik. Katakan amin. Kalau mungkin kau kerja di suatu perusahaan, ada karyawan yang gak baik, ada karyawan yang baik. Tapi engkau bekerja dengan baik, karena engkau punya panggilan yang spesifik untuk melakukan pekerjaan baik. Mungkin promosi pekerjaanmu hari ini stuck, ya tidak naik-naik, that's okay. Tapi selama engkau melakukan pekerjaan baik, saya kira Tuhan punya maksud dan tujuan di sana. Tuhan akan mungkin angkat engkau lebih tinggi dari apa yang kau bisa pikirkan. Tuhan bisa mungkin mempromosikan engkau lebih dari apa yang kau bisa pikirkan. Tapi tujuannya, panggilannya adalah melakukan pekerjaan baik. Kalau hari ini kampuslah dengan baik, studilah dengan baik. Teman-teman, dunia ini udah banyak dengan perusak. Tolong bilang iya. Dunia ini udah banyak dengan hal-hal yang jahat. Please jangan jadi orang jahat, tapi jadi orang baik. Karyawan di kantor, udah banyak karyawan-karyawan orang yang jahat. Karyawan yang kerjanya nipu, karyawan yang kerjanya bohong, karyawan yang kerjanya markup nilai. Karyawan yang, even di gereja pun banyak. Karyawan-karyawan gereja yang nipu, bahkan pebisnis-pebisnis yang menipu gereja, banyak. But please, anak-anak Tuhan, I don't know berapa jumlah kita di sini. Kita dipanggil spesifik untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apapun itu, kalau engkau hari ini bisnis yang baik. Kalau engkau hari ini dipercayakan untuk bekerja sesuatu, bekerja yang baik. Kalau dipercayakan studi yang baik. Karena ini panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Bukan hanya melakukan pekerjaan, tapi melakukan pekerjaan yang baik. Sesimpel karena Tuhan kita baik, makanya kita melakukan pekerjaan yang baik, katakan amin. Sesimpel karena Tuhan tuh udah menebus segala dosa dan kejahatan, makanya kita gak mau jatuh lagi ke dalam dosa dan kejahatan. That's it. Kalau kita kerja, kita berikan kerja yang baik. Kalau kita di ladang Tuhan, kita diberikan kesempatan, kita berikan yang terbaik. Bahkan di gereja ini, kita berikan yang terbaik. Dimanapun kita ditempatkan, kita berikan yang terbaik. Saya kira ini adalah misi Tuhan atas kehidupan kita. Teman-teman, please, jangan cuma numpang hidup di bumi ini. Tapi please, kita perluas kerajaan sorga di bumi ini. Kita menghidupi firman Tuhan, kita menghidupi kerajaan sorga di bumi ini. Tolong bilang iya. Manusia dipanggil bukan cuma untuk hidup. Udah banyak orang hidup dan menyakiti hati Tuhan. Gak perlu hidup lagi, maksudnya gak perlu hidup lagi. Hidup ya perlu lah ya. Maksudnya, do something good, pekerjaan yang baik, memuliakan nama Tuhan, itulah cara kita memperluas kerajaan sorga di bumi ini. Teman-teman, cara Tuhan memperluas kerajaannya di bumi ini, itu bukan dengan dia membangun kerajaannya lagi di bumi ini. Karena kalau dia bangun kerajaannya di bumi ini, pasti itu kiamat, betul? Well, I believe someday suatu hari nanti pasti harus Tuhan nyatakan lagi kerajaan 1000 tahun di tempat ini. Tapi, cara Tuhan untuk expand kerajaan sorga adalah melalui kehidupan kita. Apa yang dipercayakan di tangan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dipanggil untuknya. Itu caranya Tuhan mengexpand kerajaan sorga. So jadi hari ini teman-teman, misi kita satu. Misi kita adalah untuk mengembangkan kerajaan sorga di bumi ini. Misi kita satu, untuk melakukan pekerjaan ini, membangun kerajaan sorga ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. That's it. Hari ini kalau kamu pelayanan, saya dengar tadi sama Bernie bicara-bicara, jadi katanya banyak anak-anak youth ini yang melayani besok dari Minggu gitu ya kira-kira ya. I think that's really good, bagus banget. Artinya kita membangun gereja ini, kita membangun apa yang kurang, kita membangun apa yang mungkin masih lemah di situ. Saya nggak tahu mungkin persentasenya berapa, apakah 100% di sini, tapi saya berdoa 100% kalau bisa. Melayani Tuhan di tempat ini. Bukan hanya di youth, bukan hanya di teens, tapi di ibadah-ibadah umum. Oh come on, Gen Z, kita Gen Z right? Kita semuanya Gen Z right? I think this is the time.
supaya kita untuk bangkit. Ini panggilan untuk kita untuk bangkit. Kita ambil alih tempat-tempat di mana kita diperlukan. Kita ambil alih tempat-tempat di mana kita dipanggil. Dan di situ kita memuliakan nama Tuhan. Please, come on. Terang kita itu udah gak bisa lagi disembunyikan di bawah gantang. Terang itu taruhnya di atas kaki Dian. Dan gak bisa disembunyikan lagi. Terang itu harus bercahaya. Gen Z, kita harus bercahaya. Terang Tuhan itu udah gak bisa disembunyikan lagi. Please, kita lakukan pekerjaan mulia ini. Kita perluas kerajaan surga ini. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ini misi kita. Ini panggilan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk menghidupi kerajaan Allah di bumi ini. Teman-teman, Keluaran 25 ayat 8 bilang begini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Teman-teman, ini kerinduan Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun. Dan ini kerinduan Tuhan atas bangsa Israel. Hei bangsa Israel, bangun bait Allah ya untuk aku. Bangun kemah suci untuk aku. Bangun tabernakel untuk aku. Supaya apa? Supaya aku ada di sana. Dan supaya aku bisa memberkati kalian. Gen Z, kita keluar dari zaman yang udah berbeda ini. Kita hidup di zaman yang berbeda ini. Kita hidup dengan pola pikir yang berbeda ini. Teknologi, sosial media, oh kita rajanya, buktinya di Nepal. Ya, tanpa mengurangi dan kerusuhan dan lain sebagainya macamnya, itu pasti jahat. Tapi you know what, kita punya mindset yang berbeda, kita punya pola pikir yang berbeda, kita punya kekuatan yang berbeda. Tapi berita ini baik, di tempat di mana engkau dipanggil itu, bangun bait Allah. Bangun tempat di mana roh Allah bisa hadir dan memberkatimu. Bangun kemah suci di tempat kerjamu, supaya Tuhan hadir di tempat kerjamu, dan Tuhan bisa memberkatimu. Bangun kemah suci di kampusmu, supaya Tuhan bisa hadir di kampusmu, dan Tuhan bisa memberkati kampusmu. Bangun kemah suci di studimu, supaya bisa Tuhan hadir di studimu, dan Tuhan memberkati studimu. Ini kerinduan Tuhan, memanggil setiap kita untuk membangun kemah suci, membangun bait Allah di bumi ini. Bait Allah bukan fisiknya, bait Allah bukan gedungnya, bait Allah bukan hanya bicara soal dinding 4 kotak ini persegi dan lain sebagainya macamnya. Bukan bicara gedung Roximas, bukan bicara gedung ITC, dan by the way saya hampir nyasar tadi, kirain di ITC, ternyata di Roximas. Ini bukan hanya soal gedungnya, tapi ini soal di mana kita yang jadi bait Allah itu, kita yang jadi gereja itu, dimanapun kita ditempatkan, kita jadi bait Allah, kita jadi gereja, jadi pembawa damai, jadi perluasan kerajaan sorga di bumi ini. Amin. That's it. Itu misi kita hari ini, teman-teman. Di Alkitab ada satu tokoh yang dipanggil Tuhan untuk membangun kembali bait suci. Namanya adalah Sakaria. Kalau kita baca di dalam Sakaria 1:18 ayat 21, teman-teman. Dibilang begini. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Teman-teman mungkin sedikit konteks. Kerajaan Yerusalem atau kerajaan bangsa Israel itu pernah terpecah menjadi 2. Kerajaan utara, yaitu yang disebut dengan kerajaan Israel, lalu kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Nah teman-teman, kerajaan ini terpecah 2. Kenapa? Karena ada tanduk-tanduk yang menyerahkan mereka. Persis kondisinya sama seperti apa yang terjadi di Indonesia kemarin lalu, 2 minggu lalu. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Bukan juga saya mengada-ngada apa yang firman Tuhan katakan.
Persis pada saat itu kekaisaran daripada Raja Israel, mereka memangut pajak yang begitu tinggi, lalu berikutnya akhirnya warganya tidak senang, rakyatnya tidak senang, dan akhirnya mereka melakukan protes, sehingga terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Persis sama seperti apa yang terjadi di Indonesia. So lihat, ada perusak-perusak yang tidak bertanggung jawab, yang merusak bangsanya sendiri, yang merusak pekerjaan Allah di muka bumi ini, yang merusak apa yang telah Tuhan panggil dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Warganya terpecah, bangsanya terpecah. Orang kalau nggak dipanggil, maksud saya orang kalau dipanggil dan nggak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, that's what going to be happen. Chaos. Itulah yang terjadi, hancur, rusak. Makanya firman Tuhan jelas banget, Yesaya 29 ayat 11. Hari depan penuh dengan pengharapan itu damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tapi kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, makanya dikatakan ayat 12-nya, kalau kamu berseru kepadaku, makanya adalah kecelakaan dan bukan damai sejahtera. Makanya kalau kita berseru sama Tuhan, dan kita bilang, Tuhan, jadikan aku bait sucimu, jadikan aku perpanjangan tangan kemuliaan-Mu, jadikan aku sesuatu yang lebih baik lagi, dimanapun aku tempatkan. Pasti aku yakin berdoa, tempat-tempat di mana kau ditempatkan, damai sejahtera bukan kecelakaan. Pekerjaanmu damai sejahtera bukan kecelakaan. Karena tanduk-tanduk orang-orang yang tidak melakukan panggilan dengan baik, itu menyerahkan bangsa-bangsa. Itu merugikan orang lain, merugikan apa yang dikerjakannya, merugikan kampusnya, merugikan kantornya, merugikan tempat dimanapun dia ditempatkan. Tapi listen, Zakaria dikasih penglihatan sama Tuhan. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi, the builders, orang-orang yang membangun, contractors. Tukang besi itu orang yang pandai, yang mahir membangun. Dia memanggil kepada kita, pembangun kerajaan surga ini. Ayat yang ke-21, lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya itu datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Are you listening to this? Apakah teman-teman mendengarkan firman Tuhan ini? Kita dipanggil sama seperti Zakaria dipanggil Tuhan. Untuk apa? Membangun bait Allah kembali. Teman-teman, Zakaria dikasih penglihatan, dikasih visi sama Tuhan. Lalu berikutnya siapa yang bangun bait Allah? Zakaria dan Nabi Hagai. So listen, kalau hari ini Tuhan kasihkan visi kepadamu, kasih pekerjaan kepadamu, bangun itu. Bangun pekerjaan itu, bangun bisnis itu, bangun kampusmu itu, bangun kuliahmu itu, bangun pekerjaanmu itu. Itu yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Itu misi kita. Untuk membangun kerajaan sorga di bumi ini. Zakaria membangun kembali bait Allah. Karena pada saat itu bait Allah dihancurkan sama kekaisaran Nebukadnezar, Romawi. Bait Allah dihancurkan. Dan akhirnya Nabi Hagai dan Nabi Zakaria membangun kembali bait Allah. Hari ini Tuhan memanggil orang-orang untuk membangun pekerjaannya, untuk membangun kampusnya, untuk membangun kotanya, bahkan untuk membangun bangsanya. Ayo, Gen Z, again aku harus bilang, ini waktunya kita. Ini waktunya kita untuk mengambil alih. Terang itu udah gak bisa disembunyikan lagi. Kita ambil alih, kita memimpin, ayo melayani bahkan. You know what, kalau disuruh melayani di gereja, please ambil alih, take the step, take the stand, ambil alih, ambil langkah untuk engkau melayani Tuhan di gereja ini. Gereja ini saya kira juga gak butuh orang-orang yang cuma numpang hidup, tapi gereja ini butuh orang-orang yang mau menghidupi kerajaan sorga di bumi ini. Gereja ini saya pikir gak butuh orang-orang jemaat biasa. Saya tahu, mungkin saya bukan gembala, tapi saya tahu pasti gereja ini tidak butuh jemaat-jemaat biasa. Tapi mereka butuh pelayan-pelayan yang cinta Tuhan, pemimpin-pemimpin yang akan luar biasa dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, karena saya pun begitu, saya gembala. Saya pingin bukan banyak jemaat, saudara. Buat apa ngumpulin banyak-banyak jemaat? Kalau mereka baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau jemaatnya banyak yang jahat ya kasihan juga gembalanya.
Right? Saya juga gembala, ngapain ngumpulin orang jemaat banyak-banyak. Tapi kalau saya bisa ciptakan pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin Tuhan, bukankah nama Tuhan semakin dimuliakan? Aku berdoa, GBI Roximas, Sing Youth, kita semua hari ini yang datang mulai ambil pelayanan, spesifik, melayani Tuhan, with anything that you have, dengan apapun yang kau punya di tanganmu, kita bangun gereja ini, kita bangun kerajaan sorga di tempat di mana kita ditempatkan. Katakan amin. Satu Korintus 3 ayat 9 teman-teman. Dibilang begini. I think 2-3 slide selanjutnya. 1 Korintus 3 ayat 9. Ya. Dikatakan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. So, ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia ada di mana? Di dalam diri kita. Makanya dikatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah, tempat di mana Allah tinggal. Dan teman-teman, dikonfirmasi oleh Paulus bahwa dikatakan kita ini, orang-orang jemaat Tuhan adalah bangunan Allah. Artinya tempat di mana Tuhan tinggal. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dibilang bahwa karena kami sama-sama pelayan Allah, dan kalian ibarat tanaman di ladang Allah, kalian masing-masing juga merupakan batu dalam rumah Allah, yang sekarang dibangun untuk menjadi tempat tinggalnya. Teman-teman perhatikan ini baik. Kenapa aku rindu banget Sing Youth kalau bisa 100% melayani Tuhan? Karena listen, kamu adalah bangunan Allah. Kamu adalah batu yang disusun untuk membangun GBI Roximas, supaya di GBI Roximas hadirat Allah boleh turun. Gak ada amin ya. Untung ada amin ya. Takut salah penafsiran gitu. Kita, Gen Z, siapapun kita, apapun kita, apapun pelayanan kita, apapun talenta kita, kamu adalah satu batu yang disusun menjadi sebuah bangunan supaya di situ adalah tempat Allah hadir. Atau bayangkan, mungkin gak usah di satu tempat. Kamu bos, kerja di mana bos? Kamu kerja kuliah? Kerja di mana? Nama perusahaannya? Prima Makmur. Kamu kerja, kuliah? Kuliah di mana? STTBI, Betel, Teologi, Horas. Listen. Kamu batu yang ditempatkan Tuhan di Dadap, di PT Prima Makmur, dan Prima Makmur akan jadi bangunan Allah. Tuhan hadir di situ karena kamu kerja di situ. STTBI. Banyak batu gosong di sana, betul? Batu rusak, betul? Ayolah. Bahkan sekolah teologi jadi saksinya. Saya tahu betul. Kalau di teologi kamu asrama dek? Dulu sempat, sekarang masih asrama? Oh, masih. Itu kalau kita doa ya, ada nasi, ada lauk. Itu kita doa dengan sungguh-sungguh, itu ikan bisa pindah ke piring sebelah. Padahal lagi doa makan sungguh-sungguh, Tuhan aku lapar, telah mau makan Tuhan. Itu setelah amin bisa pindah. Banyak yang jahat dek, banyak yang nakal dek. Jangan bisa. Kamu juga. Tapi ini dua nggak nakal, ini baik. STTBI akan dibangun sama kamu, karena kamu adalah batu yang ditempatkan Tuhan di sana untuk jadi bangunan Allah dan Roh Allah hadir. So kita ini bait Allah dan kita dalam satu misi yang jelas. Kita dipanggil dimanapun kita berada, jadi berkat,
jadi teladan, jadi tempat di mana Roh Allah hadir. Teman-teman, aku punya waktu berapa menit lagi by the way. Aku punya 2 fakta terakhir. Dan ini yang menarik. Bahwa ketika Tuhan panggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dikatakan bahwa mereka 40 tahun lamanya berputar-putar di tanah Mesir, di padang gurun. Dan Tuhan menginginkan mereka untuk membangun bait Allah, atau kemah suci, atau tabernakel. Dan teman-teman, Tuhan memberikan petunjuk kepada bangsa Israel. Kita bisa baca dalam Keluaran 24-25. Next slide. Di situ Tuhan memberikan petunjuk untuk membangun kemah suci, supaya Tuhan berdiam di tengah umatnya, dan supaya Tuhan bisa memberkati bangsa Israel. Nah teman-teman, ada 3 ciri khusus, atau 3 petunjuk khusus yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel dalam membangun tabernakel, atau bait suci, atau kemah suci. Yaitu yang pertama adalah Tuhan berdiam di tengah-tengah situ. Itu kita bisa baca dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8. Tadi kita juga baca di atas, bahwa Tuhan pingin memberkati bangsa Israel, dan caranya bagaimana? Adalah ketika bangsa Israel membangun kemah suci untuk Allah. Lalu berikutnya yang kedua, petunjuknya adalah harus dilapisi dengan kulit sebagai penudung di atapnya, di atasnya. Gambarnya kira-kira adalah seperti ini. Jadi karena ini bukan bait suci yang tembok, karena belum dibangun bait suci pada saat itu, ini masih kemah suci atau tabernakel yang berbentuk kemah. Dan di atasnya itu dilapisi kulit. Kalau teman-teman baca dalam Keluaran 26 ayat 14, maka dikatakan itu adalah kulit lumba-lumba dan kulit binatang lainnya. Jadi itu dilapisi oleh kulit. Atasnya dilapisi oleh kulit. Ada Tuhan di tengah-tengah situ, lalu dilapisi oleh kulit. Yang ketiga, bersifat mobile, supaya bisa dibawa kemana-mana. Karena bangsa Israel ketika berputar-putar di tanah Mesir, 40 tahun lamanya mereka berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari padang gurun ke padang gurun yang lain. Karena itu, kemah suci harus dibuat secara temporer, jadi mobile, jadi bisa dibawa kemana-mana, supaya tidak menyulitkan bangsa Israel. Makanya kalau teman-teman baca dalam Keluaran 26, 15-30, itu peralatan-peralatan emasnya, peralatan-peralatan niaganya, peraknya, kayunya, semuanya adalah bersifat mobile dan bisa dipindahkan dengan gampang. So listen, 3 petunjuk ini, teman-teman perhatikan baik. Bukankah adalah seperti kita, para manusia, ada roh Tuhan di dalamnya, tempat di mana dia berdiam, tempat di mana roh Allah hadir. Tubuh kita ini adalah bait Allah, setuju? Dilapisi dengan kulit sebagai penudungnya. Well, bukan kulit lumba-lumba pastinya, tapi kulit daging yang ada di dalam tubuh kita. And then the 3 ones, yang terakhir, yang ketiga, bisa mobile kemana-mana. Bisa ke gereja, bisa ke kampus, bisa ke kuliahan, bisa ke tempat dimanapun kau dipanggil, bisa mobile, bisa mudah kemana-mana. So does it confirm us bahwa kita ini adalah bait Allahnya Tuhan. Kita punya roh Tuhan, dilapisi dengan kulit, dan bisa kemana-mana. Jadi berkat, jadi teladan di mana-mana. Katakan amin. Dan bahkan, ketika bait Allah menjadi bangunan batu, menjadi bangunan permanen, itu juga menceritakan bagaimana kita adalah bait Allahnya Kristus. Next slide. Bait Allah yang permanen, yang dibangun dengan batu, itu terdiri dari 3 ruangan. Kita tahu pasti ini semuanya, kalau kita Kristen lama, maka yang pertama adalah ruang pelataran, atau the outer courts, halaman luar, yang paling luar. Itu adalah tempat di mana umat-umat berkumpul. Karena pada saat itu, umat biasa atau jemaat biasa seperti kita, belum bisa masuk ke dalam bait Allah. Karena hanya para nabi-nabi, atau para imam-imam maksudnya,
yang bisa masuk ke situ. Tapi ketika Yesus mati atas kayu salib, tabir bait Allah terbagi dua. Artinya itu memberikan akses kepada siapa saja untuk bisa masuk ke gereja. Tapi halaman itu adalah tempat di mana umat-umat berkumpul. Lalu ada halaman yang kedua atau tempat yang kedua, yaitu namanya ruang tengah atau ruang kudus. Di situ adalah tempat pelayanan para imam-imam. Di situ ada meja ada meja sajian roti, ada mesbah ukupan, lalu berikutnya ada kaki dian. Dan di situ imam-imam melakukan pelayanannya. Harus menyalakan kaki dian supaya jangan mati, harus membakar mesbah ukupan supaya jangan mati, harus menyajikan roti di meja supaya jangan mati. And then ada satu ruangan lagi namanya ruangan Maha Kudus. Itu adalah ruangan untuk Allah, tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Allah bersemayam, dan yang hanya masuk ke situ adalah imam besar. Dan itu pun setahun sekali untuk melakukan korban penebusan dosa. Kalau imam besar itu tidak kudus, maka dia akan mati langsung di tempat itu karena itu adalah ruang Maha Kudus. So listen, kita adalah bait Allah ya Tuhan. Tempat di mana Roh Allah tinggal. Setuju? Lalu tempat di mana kita menjadi terang, membakar mesbah ukupan kita, supaya penyembahan kita, kehidupan kita jadi dupa yang harum untuk Tuhan. Lalu berikutnya kita menyajikan roti, tentunya dengan makanan firman Tuhan. Kita konsumsi roti dan makanan firman Tuhan itu masuk ke dalam tubuh kita. Lalu berikutnya kita jadi kaki dian yang terus terangnya menyala dimanapun kita ditempatkan. Dan supaya kita bisa ketemu dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di halaman luar kita. So can you imagine this? Saya nggak tahu, mungkin kau dipercayakan sama Tuhan untuk memimpin beberapa banyak orang. Atau mungkin kau dipercayakan Tuhan untuk bekerja dengan beberapa orang. Tapi please, orang-orang yang Tuhan tempatkan di halaman luarmu, kamu juga membangun mereka, kamu jadi berkat, jadi teladan buat mereka. Caranya gimana? Dari ruang tengah, kamu bersekutu dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, pujian dan penyembahan, doa, baca Alkitab, supaya kamu jadi terang, sehingga Allah yang kudus dikenal sama orang-orang yang ada di halaman luar kamu. Bukankah kita adalah bait Allah? Bukankah kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar? Bukankah kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik? The temple mission, misi bait Allah. Kemanapun Tuhan tempatkan kita, please, jadi bait Allah, jadi perluasan kerajaan sorga, jadi berkat, jadi teladan buat banyak orang. Katakan amin. Aku berdoa, setiap anak-anak Sing Youth, dimanapun Tuhan tempatkan kamu, kamu membangun tempat itu. Kamu bukan merusak tempat itu, kamu bukan bikin masalah, tambah-tambahin masalah, kamu bukan bikin tempat itu semakin hancur. Tapi kalau mungkin kau dipanggil di tempat yang hancur sekalipun, engkau akan membangun di situ, engkau akan memuliakan nama Tuhan di situ, engkau jadi terang, jadi teladan, jadi garam untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun itu, dimanapun itu. Di gereja ini juga, kamu dipanggil untuk kamu membangun gereja ini lebih dan lebih lagi, luar biasa lagi, lebih hebat lagi. Kalau engkau sudah melayani, belajar memimpin itu adalah next step dari melayani. Memimpin untuk orang-orang bisa datang ke gereja ini, ajak teman-temanmu, pimpin orang-orangmu, pimpin sahabat-sahabatmu, pimpin halaman luarmu, supaya bisa mereka datang ke dalam bait Allah. Itu yang Tuhan panggil atas kehidupan kita. Saya berdoa kita semakin mengerti isi hati Tuhan dan kita jadi agen-agen kerajaan surga di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Boleh undang pemain musik. We're gonna sing a song. Kita akan nyanyi sebuah lagu.
Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Tuhan. Lord, we are on the mission. Kami dalam misimu Tuhan. Kami dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik Tuhan. Kami dipanggil untuk kemuliaan sorga. Kami dipanggil untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Lebih dan lebih hebat lagi ya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Oh haleluya. Aku tetap setia. Lebih lagi sama-sama angkat suara kita katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, hari ini aku berdoa teman-teman yang bekerja. Mungkin hari ini aku gak tahu kondisi pekerjaanmu bagaimana, aku gak tahu kondisi kantormu bagaimana. Mungkin di situ banyak yang mengecewakan, mungkin di situ banyak orang-orang yang mementingkan kepentingan sendiri. Mungkin di situ banyak orang-orang yang toksik. Mungkin banyak orang-orang yang tidak mempedulikan perusahaan itu. Tapi hari ini aku berdoa, engkau jadi orang yang dipanggil Tuhan untuk membangun perusahaan itu. Memang ini mungkin bukan untuk guna hormat kemuliaan-Mu. Mungkin kayaknya engkau harus capek. Mungkin kayaknya engkau harus berjuang di situ. Bahkan mungkin harus sendirian di situ. Tapi ini untuk guna kemuliaan hormat Tuhan di tempat-tempat dimanapun engkau ditempatkan. Mungkin kampusmu, mungkin sekolahmu juga sama. Udah banyak teman-teman yang mengecewakan, banyak teman-teman yang toksik. Banyak teman-teman yang dipanggil untuk melakukan hal yang jahat. Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada misi kerajaan Allah di dalam hatimu. Ada sesuatu yang Tuhan panggil dari dalam hatimu. Untuk kamu melakukan lebih dari apa yang bisa teman-temanmu lakukan. Untuk kamu bisa melakukan lebih daripada apa yang dunia ini bisa lakukan. Untuk kamu bisa memperluas kerajaan sorga ini. Untuk bisa kamu mengambil pekerjaan baik ini. Untuk bisa kamu memenuhi panggilan baik ini dalam kehidupanmu. Dimanapun kamu ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, anak-anak Sing Youth, mereka jadi terang dimanapun mereka berada. Mereka jadi kaki Dian. Terang mereka udah gak bisa disembunyikan lagi Tuhan. Terang mereka terus bercahaya dan akan terus bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tempat-tempat di mana mereka ditempatkan. Tuhan, mereka jadi meja ukupan, mereka jadi meja sajian roti Tuhan. Di mana ada firman Tuhan diberitakan lewat kehidupan mereka. Dan ada banyak orang-orang yang datang kepada mereka dan mereka menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada banyak teman-teman yang tadinya mau ninggalin Tuhan, yang tadinya putus asa, yang tadinya kecewa sama Tuhan. Tapi ketika mereka ketemu kita, mereka akan diberkati Tuhan dan mereka bisa melihat Tuhan di dalam diri kita.
Dan kami Tuhan menjadi mezbah ukupan yang selalu kami memuji dan menyembah-Mu setiap hari Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami mau tetap memuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tubuh kami adalah bait Allah, tempat persembahan kudus-Mu ya Tuhan. Dan ini adalah persembahan hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Adalah ketika kami mempersembahkan persembahan hidup kami ini ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Come on, let's we worship God, let's we worship God. Dia ada di tempat ini, Dia ada di dalam hatimu, Dia ada di dalam tubuhmu. Come on, let's we worship God. Come on, let's we worship God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Oh God, we worship. Oh God, we worship you, Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat Katakan ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi sama-sama katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama yang diberkati kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, bila sepanjang hidup kami dan selama hidup kami, bila Engkau terus mendapati kami, untuk kami tetap setia mengiring Tuhan, untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Bila firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, mengubahkan setiap hidup kami, mengubahkan setiap mindset kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada di dunia ini, semua ada dalam rencananya Tuhan. Kami percaya Bapa, bila hidup kami boleh terus menjadi berkat Tuhan. Dimanapun ladang yang kami ditempati Tuhan, bila kami boleh menjadi berkat Tuhan, kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Bila boleh banyak Tuhan, setiap jiwa-jiwa, boleh banyak Tuhan, setiap sekeliling kami melihat Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Kami rindu dan kami mau Tuhan, hidup kami mau terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kau juga berkati untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Kenny Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Kau memberkati dengan hikmat-Mu, dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Bila banyak jiwa boleh diselamatkan, boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami
Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya setiap kami diberkati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita teman-teman. Silakan duduk kembali teman-teman semuanya. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terpuji Tuhan, hari ini kami akan memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, setiap kami sudah diberkati Tuhan dan hari ini Tuhan kami mau bawa persembahan kami yang terbaik dan mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo shalom teman-teman semuanya. Pesan yang diingetin lagi sama Pastor kalau kita ini adalah bait Allah yang berjalan teman-teman. So dimanapun kalian berada, itulah bait Allah. So kalau kalian berbuat dosa pun, kalian berbuat dosa, ya you know guys. Jadi kalian harus membawa bait Allah itu kemanapun kalian berada dan jadikan dimanapun kalian berada, tempat kalian dimanapun kalian ditempatkan, Tuhan dimuliakan di sana. Thank you Pastor untuk pemberitaan firman Tuhannya. Teman-teman diberkati semuanya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong sekali lagi. Oke, teman-teman, gak ada pengumumannya gimana-gimana. Cuma aku mau nanya, teman-teman di sini siapa yang belum masuk grup besar Sing ya? Belum masuk ya? Udah. Kalian berdua belum ya? Belum? Vincent kamu udah belum? Udah. Di sini ada yang belum? Kamu udah? Oh iya udah. Nanti di invite aja tolong ya. Soalnya aku takut nanti kalau ada pengumuman apapun nggak ada yang nggak kelewatan teman-teman. Dan misalkan kalau yang emang ada dari teman-teman yang mungkin hari ini belum datang, terus belum masuk ke grup besar, tolong diinfoin aja ya siapapun teman-teman di sinilah. Oke, ada pengumuman apa lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu ibadah kita sudah selesai teman-teman. Ayo aku ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Bapa Tuhan Yesus, Bapa kami, Tuhan Yesus dalam jalan surga, kami bersyukur Tuhan hari ini ya Bapa. Kami telah beribadah Tuhan dengan baik Tuhan, kami telah mendapatkan firman-Mu Tuhan yang begitu dahsyatnya Tuhan, mengingatkan kami Tuhan kalau kami ini bukan orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Engkau sudah hadir setiap kami dan kami kemanapun kami berada Tuhan, kami membawa hadirat-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan Yesus berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu memimpin mereka ya Bapa dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu Tuhan apapun yang mereka lakukan, Engkau tahu Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, di sekolah, kampusnya, atau tempat kerjanya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan hadir melalui anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau yang perlengkapi selalu Tuhan, Engkau yang selalu ingatkan Tuhan bahwa Engkau tidak sedikit pun meninggalkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Bapa untuk keluarga kami Tuhan di rumah ya Tuhan, kedua orang tua kami, kakak adik kami Tuhan, Kau yang berkati mereka Tuhan, Kau yang pimpin mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang berkati kesehatan mereka Tuhan, Kau yang berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah apapun kesehatan mereka akan terus baik Tuhan Yesus. Dan kedua orang tua kami Tuhan, biarlah Engkau yang selalu berkati mereka ya Bapa dengan apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita arahkan tangan kita untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu teman-teman semuanya.